What's up guys, balik lagi di Suruh Penendang Boom. Kali ini kita akan ngebahas slice of life kalau di anime. Kalau di anime slice of life. Jujur gue agak kaget yang itu. Kok lu tau? Gue shock parah nih. Genrenya kan banyak. Iya, tapi slice of life sih. Slice of life. Kaget sih gue. Lu gila sih. Pantes dia mau langsung roll aja yuk. Sebelum lupa. Kagak gitu, orang baru kepikiran. Terus kita akan ngebahas soal kehidupan. Tapi apa sih, gue jadi kepo. Mic gue kagak ada suara. Ada teman. Oh, keinjek. Kecil. Keinjek. Tahu sini aja lo, keren ya? Keren kayak gini. Keren ya? Tes. Lo ada nggak? Lo aman nggak? Ada, aman. Kencang banget nggak? Enggak. Normal ya? Normal. Kayak pedal gitaris. Iya. Lanjut lagi. Kita ngomongin slice of life. Slice of life tentang kehidupan. Kalau boleh memilih, pilihan apa yang lu mau pilih? Iya, gue udah pasti ngambil Belum. insinyur. Lu mah insiden. Buset, mulut lu jaga, kocak lu. Gila nih mulutnya gak dilatih nih, ntar viral lagi lu. Enggak, gua gak viral. Guys, kalian harus nonton Sarah Marco Uncut. Kasar banget ini orang. Kan Karama bilang kan, lo di isi komen-komennya Aini, sumpah. Dia gua lacak lu. Dia kayak ini Kak Marco tuh udah tahu konten depan kamera behave lah, jangan ngomong-ngomong kayak gitu-gitu. Terus gue balas komennya, gue setuju banget Kak, malu gak? Terus ada lagi komen hate, gue bilang iya bikin malu gak sih gitu-gituin. Terus gue bercandain Beehive. BEEH. Iya, gak usah dijelasin, gue bisa spelling bee kok. Tapi gitu Kak, slice of life lu nih yang harus lu kelarin. Bad manners gue ya. Parah. Oke, I will behave sekarang. Iya kan yo. Gak usah iya lagi. Iya kan yo. Ini si Aini gue lacak sumpah nih. Enggak, tapi kemarin gue udah ngomong ke Karama, gue sebagai adik yang baik, iya, gue mengingatkan, gue bilang Kak, nggak semua orang tuh waktu nonton konten tahu lu tuh siapa dan gimana. Gue minta maaf buat semuanya ya. Sabar, gue lagi ngomong dulu, ntar minta maaf ntar. Iya, maksudnya kita kan public figure ya, iya kan? Gue malu sendiri tadi ngomongnya. Apa tuh? Ini public figure kan kita. Maksudnya gila dah. People tuh look up to us loh. Keren banget. Makanya lu jangan memberikan contoh yang buruk. Oke. Kayak gitu. Apalagi menurut gue tuh itu nggak diterima, nggak acceptable karena Sarah itu perempuan. Kedua, dia nggak tahu lu sedekat apa sama Sarah. Iya sih. Yang di belakang layar biarkan belakang layar, yang kayak lu cium-ciuman itu biarin aja di belakang layar. Kagak pernah. Ya nggak, gue bikin. Gue yang dicium-cium. Cie. Tapi bukan sama Sarah, sama temennya. Putri. Nggak. Jadi maksud gue. Iya sih. Nggak semua orang tuh bisa nerima Karama sebagai Karama gitu loh. Karena kan lu kan nggak gitu dikenal kan. Jadi ketika orang baru mau nonton Sarah Tobingnya. Ngelihat ini cowok so asik banget gitu. Oh iya betul. Karena kalau dibandingkan Ojo dibanding ke. Ojo dibanding. Kayaknya ada kayak lagunya nada gitu. Liriknya enggak gitu deh. Liriknya apa depannya? Banding ke. Tapi enggak Ojo banding ke. Enggak panjang gitu Ojo. Oke, lanjut ya. Lanjut ngobrol lagi. Gitu maksud gua. Jadi kayak. Tapi gimana waktu lu dihujat banyak orang lo? Kan gua lagi dihujat nih sama si Aini nih. Nah, lu waktu dihujat ada masalah itu, lu coping mekanismenya gimana? Gua nggak ada coping mekanisme maksudnya. Kalau itu kan gini ya, 1 lawan 1 gitu kan, lawan bicara gua. Oke. Dan bukan berteman. Oh iya beda. Jadi gua tuh jatuhnya bukan di cancel tapi gua punya beef sama seseorang. Oke. Kalau lu udah temenan terus lu nyebelin gitu. Kayak misalkan gua kolaborasi sama Reza Candika deh. Oke. Terus guanya nyebelin ke Candika. Nah, ini nih yang lagi terjadi dulu. Oh. Sebenarnya kalau gua tanya Candikanya dia nggak kenapa-napa juga. Iya sih. Sama kayak lu kalau misalnya naik ke Sarah juga kayak ya nggak apa-apa juga sih. Emang gitu bercandaan. Nah, cuman ketika di on cam orang-orang yang nggak tahu lu. Oh iya. Karena kan nih sorry to say ya teman-teman. Apa?
Sarah kan lebih terkenal dari lu. Betul. Jadi lu dilihatnya sebagai sidekick yang nyolot nih. Nyolot. Gitu. Kalau misalnya nih kita ngobrol kakak adik mau ngomong apapun, ya udahlah mereka kakak adik ini. Iya, beda ada ya. hubungan darah, ada yang diperbolehkan. Mereka hidup udah 29 tahun bareng. Iya. Sementara kalau Mas Sarah itu kan kayak perempuan, bukan keluarga kita. Iya. Memang teman dekat lu, tapi kan orang-orang nggak tahu itu teman dekat lu. Gitu. Kesalahannya gitu doang menurut gua. Betul. Gua tadi bilang karena mungkin lu off cam, lu bahasa-bahasanya kayak biasa kayak sama kayak temen kayak normal kayak anjing lu gitu. Waktu udah on cam, ya udah normal, behave. Apa yang kayak lu biasanya celetukan, jangan dikeluarin. Iya. Kecuali itu adding up to the punchline gitu. Oke. Ya. Gua akan Lihat kamera sini. Saya akan mengubah diri saya, memperbaiki diri saya lagi ya. Agar tidak terjadi hal yang seperti sebelum-sebelumnya ya, Aini ya. Ya ini. Nggak cuma satu yang hujat. Ya, oke, sorry. Ya. Ada kayak 16 orang gitu. Enggak 2 sih. Viewsnya dikit soalnya. Iya. Jadi kayak cuma berapa orang gitu. Ya mau gimana nih? Tapi views yang sebelumnya banyak. Iya. Makanya itu kenapa ya teman-teman. Gue tuh jarang banget mau bikin sesuatu yang uncut. Itu kenapa. Iya. Jadi kayak uncut, cut juga gitu. Tapi ada sih sebenarnya yang uncutnya bener nggak uncut. Makanya langsung aja join membership di Seru Penendang. Itu beneran uncut full version. Kalian dapat seminggu duluan bisa nonton. Iya. Betul. Gitu. Upin. Tapi kalau misalnya lu disuruh lo pilih. Oke. Ya. Kehidupan apa tadi lu bilang public figure atau enggak public figure? Oh shit man. This is tough question. Very nice question. Iya. Ini pertanyaan baru sih, gue baru dapet ini sih. Iya. Pertama kali dipertanyakan ini. Iya kan. Iya. Tapi maksudnya gajinya sama gitu. Oh ya nggak public figure lah. Nggak public figure. Nggak public figure kalau gaji sama. Tadi gue mau bilang kalau soal uang, kayak gue public figure. Oh. Maksudnya karena pekerjaannya bukan semua orang selalu bilang, gue nggak ngerti. Semua orang bilang uang gampang. Pala lu gampang. Nah itu loh, membangun buat jadi uang gampang kan nggak gampang. Gimana ulang. Membangun menjadi itu sebagai uang gampang kan nggak gampang. Struggle dulu. Iya, maksudnya kita dari endorse casing HP gratis. Gue sushi coy. Sushi, makan sushi. Iya kan. Maksudnya kayak gitu-gitu dari 2012 nggak ada yang tahu juga. Mereka tahunya kayak anjing enak banget tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya balik lagi. Tapi ketika udah menjalani kehidupan ini dan sesuai pekerjaannya, pekerjaan wise gue tuh seneng juga melakukannya. Kayak membuat konten gitu. Gue seneng gitu. Not bad lah ya. Enggak, gue seneng. Udah jelas banget seneng. Not bad, bego. Tolol lu yuk. Tai lu yuk. Nah kayak gitu. Iya. Jadi kayak dalam segi pekerjaan, gue nggak bisa mikirin kerjaan yang gue lakukan kecuali pemain bola buat timnas ya. Sorry kan nggak belasaran. Enggak, gue bisa banget gue belasaran Belanda, sumpah. Iya, belasan Belanda sih. Sumpah, oma-opa gue Belanda parah. Iya. Gue jadi Marlo Klaagwater. Tapi kan nationality-nya udah Indonesia. Ya makanya kan gue reboisasi. Reboisasi. Dari bule ke Indo. Oh, oke. Iya, ini ya. Iya, perpindahan. Perpindahan penduduk. Heeh. Gitu. Penghijauan lah gue reboisasi itu. Iya, makanya reboisasi bukan. Naturalisasi kan. Nah. Itu. Kayak gitu. Jadi gue bisa sebenarnya jadi pemain bola. Iya. Atau kalau nggak ini dulu ya, pertanyaan satu dulu ya. Iya. Lu udah fantasi sih. Iya udah lumayan. Tadi gue udah lagi ciuman sama artis-artis Indo. Buset. Karena gue pemain bola jing. Oh iya. Iya, tapi untungnya pacar gue nggak bikin skandal aneh-aneh. Nah, kita lagi ngomong soal public figure dan tidak. Gue sih milih tetap menjadi public figure. Gue enggak. Kalau boleh enggak. Tapi dengan uang yang sama ya. Tapi pekerjaannya juga gue nggak mau yang ribet. Kalau misalnya lu nggak jadi public figure tapi gajinya misalnya memuaskan seperti ini, lu memilih pekerjaan apa? E-sport. E-sport. Fix banget. Kayaknya udah pasti gue e-sport. Entah itu jadi yang punya tim, entah itu jadi coach, entah itu jadi player, entah itu jadi apa namanya kerjaan Yanto apa? Announcer. Bukan, itu lu. Oh iya. Iya, gimana sih? Caster. Tadinya gue pengen jadi caster, Kak. Gue ngeliat Yanto sama Jamal sedih, kayak kasihan lah nih, masa jobnya gue ambil gitu kan. Oh iya. Udahlah mereka aja gitu. Iya sih. Nah kayak gitu. Itu apapun kayaknya gue maunya berkecimpung di dunia e-sport karena gue suka kan. Caster ini Free Fire. Bebas apapun.
Coba kita lihat kalimat. Wah anjing ada tembok nih, game apaan tai gitu kan. Gue kalau jadi caster Free Fire gitu. Tapi nggak ada pintu rumahnya. Iya itu. Oh, iya kan kasihan. Wah anjing gerakan FPS-nya. Waduh. Gila nih developernya ngurus nggak sih game ini gitu. Gue jadi caster. Waduh lemot HP lemot. HP lemot, HP panas kayaknya teman-teman ya. Pergerakan yang sangat tidak smooth dari sebuah gamenya. Iya. Gitu kan. Iya cocok. Cocok ya. Cocok di boykot. Iya sorry. Nggak bisa. Kalau Free Fire nggak mau gue. Iya tapi pokoknya dalam ranah ini e-sport. E-sport. Tapi mungkin kalau misalkan emang gue menekuni semua e-sport, harusnya Free Fire gue ngerti dan gue tahu dan gue main. Oh iya. Kalau emang gue e-sport banget anaknya ya. Iya. Gue pengennya sebenarnya jadi BA e-sport. Iya ya. Iya. Tapi harus Cakep. cewek-cewek. Iya. Ya emang gue. Harus cewek cakep loh. Nggak bisa lu. Masa sih? Nggak bisa. Kurang. Coba dulu. Kurang ngejual. Gue joget-joget mulai sekarang. Ya udah boleh Ya, kalau itu iya, joget iya. di TikTok ya. Iya, sumpah. Gue yang kayak Nanti di cute approach gitu. Iya. Terus gue pasang nama timnya di depan nama Instagram gue kok mulai sekarang. Sama lu harus pakai omongannya itu nama orang ketiga, Marlo gitu. Ah najis. Serius. Najis. Aduh, Marlo nggak bisa kayak gitu kak. Najis banget. Iya soalnya Maru capek. Marlo satu foto lagi dong shootnya. Sumpah kenapa? Pertanyaannya, kenapa ada orang yang ngomongin diri sendiri pakai point of view orang ketiga? Biar apa? Apakah biar biur? Mungkin ya POV-nya. POV-nya. Mungkin pertama biar beda. Bukan lu gua, bukan aku kamu, tapi pakai nama gua sendiri gitu. Kedua mungkin lucu. Kalau cewek mungkin lucu ya. Kalau cowok pengen gue tonjokin. Iya sih, cewek juga nggak lucu-lucu amat. Gue kayak ini NPD gila. Enggak, gue nggak lupa nama lu. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi ada lagi yang live kayak gitu. Kenapa ya tapi ya? Gue kayaknya pakai point of view ketiga Maksudnya? sama beberapa orang. Tapi nama panggilan gue, misalnya gue ngomong ke Mbak, Mas. Itu kan ada bukan nama tapi itu gelar kayak gelar gitu. Kayak gelar ya, Iya, iya, benar. kayak gelar ya. Itu sebenarnya cara gue ngomong gue tapi dalam bahasa conversation kita. Iya. Misalnya nih gue sama Cici, ya Cici kalau ngomong dirinya ya Cici. Nggak sih, jarang sih dia pakai aku. Iya, oke. Tapi kalau gue biasanya gue misalkan kayak dia ngajakin mau makan di sini nggak? Enggak, kemarin Mas baru makan ini, gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kayak gue ngasih point of view Gua baru orang makan ketiga. itu, iya. Tapi kenapa gue nggak jijik? Mungkin karena nggak pakai nama gue. Coba gue bilang, nggak Maro udah makan itu kemarin. Demi apapun gue kayak ditusuk sama Cici sih. Lu yang nusuk diri lu sendiri loh. Terus pakai gue kayak sini pisaunya aku aja gitu kan. Iya, tapi kenapa ya? Coba mulai sekarang di tim kita, cuma boleh pakai nama Najis orang ketiga banget. ya. Tio udah makan belum? Jijik banget anjing. Rama satu game lagi ya? Aduh, Rama satu game lagi. Oza kan capek. Oza habis naik gunung. Oza habis naik gunung gitu. capek banget. Oza nggak bisa malam-malam. Ai. Oza editing. Enggak, masalahnya bentukannya Oza. Demi apapun gue selengkat sih. Gila. Motonya gue kempesin. Sumpah gue kemarin gak usah pulang lu. Dorong lu. Aduh. Tapi ya jijik banget ya. Ih, gue lagi ngebayangin. Tapi kalau cewek juga menurut gue agak geli sih ya. Iya, banget sih kalau gue ya. Maksud gue itu kayaknya red flag deh. Contoh, gue lagi kerja sama Beverly. Iya. Terus dia ngomong, Beverly udah makan kak. Sumpah gue ludahin. Gue ngomong yang bener gak lu ngomong sama gue. Bev, mau ini gak? Mau ayam gak? Aduh, Bev gak lapar. Sumpah. Kak Bev boleh izin nggak masuk? Ih, najis banget. Kak Bev boleh izin nggak masuk? Tapi menurut gue ya, kalau ada orang yang pakai POV orang ketiga, pasti dilucu-lucuin. Nggak pernah kayak normal gitu. Iya Ya? kayak, Rama nggak bisa. Tapi Aneh kan kayak, sih. Rama nggak bisa. Iya, harus ada gitu. Iya, harus harus kayak, ada geli-geliannya terus gitu. supaya kayak yang dengerin, oh ya udah deh. Iya, ngapuh. Gitu kan. Tapi iya. Buat orang-orang yang masih manggil dirinya dengan nama ketiga, tolong hentikan. Iya, stop lah. Karena mungkin buat kalian lucu, buat kita najis najis ya banget. kan. Terutama cowok ya, terutama cowok. Iya ya.
Iya. Ada tahu kah kayak gitu? Gue taunya cewek doang. Kalau cewek-cewek tuh kayak Enggak ada sumpah. banget. Di pacaran tuh, misalkan nama dia Abi. Abi nggak suka kalau kamu gitu, cowoknya. Gitu kan. Ih, kenapa gue Abi nggak tahu kayak contoh? Iya contoh. Iya. Kalau gue waktu itu gue nggak tahu namanya siapa ya, tapi anggapannya Cindy. Oke. Lagi live di TikTok. Oke, TikTok. Pas itu, pernah dengar ini nggak? Aduh Cindy nggak tahu, Cindy cari dulu ya. Gue nggak, the fuck. Tapi udah wanita dewasa. Dia lagi tiduran di tempat tidur. Nonton TikTok apa sih? Lagi live. Wanita dewasa tiduran di tempat tidur. Bukan wanita dewasa ya, maksudnya umur 23, 24 kali. Masih anak-anak gitu lah. Iya. Maksudnya udah gede lah ya, udah gede. Iya, hanya kayak Emang gede? Apanya? Followersnya banyak? Enggak. Enggak. Kalau kita ngomongin toket, gede. Oh iya, pantesan lo nontonin. Cindy nggak tahu sih. Tapi pas itu gue langsung skip deh. Iya. Aneh sih. Atau mungkin Apa? ini gue juga nggak tahu. Mungkin juga mereka nggak kebiasa di householdnya diajarkan untuk ngomong dirinya itu dengan nama. Tapi mungkin iya benar. Iya kan, di householdnya. Karena biasanya papa pergi dulu ya sama mama. Oh jadi kayak Cindy ditinggal gitu. Sama yang kalau ngomong sama keluarganya pakai kakak sama dede. Maksudnya? Misalkan nyokapnya nanya, Iya. Dede udah makan belum? Dede nggak lapar ah. Lu bayangin kemarin nyokap gua, jadi nyokap gua bikin story gini. Direkam. Lagi makan. Iya. Sama Dede. Karama. Sama Dede. Malu Dede. Gue kayak, hah? Dede? Gila manggil gue Dede. Siapa Dede? Gila banget. Gue dipanggil nyokap gue Dede, gue geli. Gak pernah, masa gue dari gue lahir, dari embrio sampai gede, gak pernah gue dipanggil Dede. Kemarin nyokap gue biar cute, sama Dede. Gue juga kaget. Gila lu. Karama. Karama iya. maksudnya dipanggilnya normal gitu loh. Iya. Sama Karama, sama Dede. Gue langsung nengok kan Dede. Dede ya. Buset. Kayak nama orang dadap Dede. Makanya kayak Dede tiba-tiba. Iya, gue kayak bingung banget. Ibu aja ketawa sendiri. Iya dia habis Dede. Terus habis itu gini sambil diputar. Ini ibu gitu. Capek banget ibu. Caper banget cabe dah kayak nyokap gue dah. Cabe. Real. Nggak maksudnya gini kan makanan. Sama Karama, sama Dede. Ayah. Sama ayah. Masalah waktu dia kayak gini-gini, HP tuh ke bawah gitu loh. Jadi ke udang gitu. Ngeliatin udang, dia keputar. Lucu banget nyokap gue. Lucu banget. What a life ya, what a life. Iya maksudnya kayaknya itu balik lagi sesuai household masing-masing deh. Karena ada teman gue yang kalau ngomong sama nyokapnya ya dia manggil dirinya Dede kayak Koko nggak lapar gitu. Iya. Kayak gitu loh, itu kayak ngerti nggak sih? Cuma mungkin kalau kita misalnya sebagai teman atau sebagai orang yang kenal agak gitu loh. Iya sih, iya banget. Tapi dianya ngerasanya biasa aja, kayak misalnya orang-orang manggil nama dirinya sendiri ya nggak apa-apa. Karena mungkin udah terbiasa lagi. Menurut dia biasa. Cuma menurut kita kayak Masa mangkat teleponnya bunyi mulu. ada telepon. Ntar kena kuah sayur lagi. Gitu. Tapi kita ngomongin Lu dulu, lu Apanya? belum jawab public figure apa enggak? public figure. Heboh banget hari ini. Itu vakum apa? Oh, ngelas. Itu lagi ngelas kontol. Sebel banget gua. Enggak kelar cok. Anjing bagus lo. Malah mau beli iPhone 13. iPhone 13 mini. Kena berapa lo? 7 juta anjing barunya 7,2. Mahal banget ya? Mahal. Jadi gini, gara-gara yang kemarin kita bikin apa namanya? Apa? Liputan elang. Liputan elang. Beneran kru gua pada datang sekarang. Karena nggak tahu ya? Ya. Bedah rumah nih. Apa sih liputan elang itu? Liputan elang tuh lu mendingan bayar tuh 40.000. Lu bakal tahu. Ya per bulan 40.000 ya uts nggak sih? Cuma bulan ini lagi diskon, tadinya 99. 99.000. Iya. Bulan ini 40.000. Bulan depan
Udah 99 lagi. 99 lagi. Makanya kapan lagi kan? Lu mau ketawa-ketawa banyak banget konten-konten lucu. Boleh ini enggak intermezzo? Apa intermezzo? Dulu Jalan-Jalan Men itu di apa namanya? Siapa yang upload? Apa? Jalan-Jalan Mennya Jebrau itu apa nama company-nya yang upload? Males banget ya? Males banget Malesbanget.com. Masya Allah. Oke. Kenapa? Enggak, gue waktu itu kepikiran aja. Gue kemarin lagi ngobrol terus gue bilang, iya itu gue tuh dulu suka nontonin si Jalan-Jalan Men. Itu lo yang bikin kapanlagi.com. Kayak bukan deh. Gitu. Terus gue lupa nama company-nya. Oke. Iya gitu. Lanjut lagi. Iya benar. Subscribe aja teman-teman. Sorry ya itu intermezzo. Subscribe. Ya. Lu apa? Public figure. Kenapa? Privilege untuk exposure. Ya enggak, akalin. dulu. Enggak, tapi Mail time, gue mau bikin mail time. gue kemarin tuh ngomongin sama siapa ya? Apa? Nggak tahu, gue lupa. Tapi Karama itu salah satu public figure yang paling nggak public figure. Ya kemarin. Kemarin ya? Iya. Gara-gara itu ya? Iya. Iya, soalnya nggak tahu ya. Satu, lu nggak punya aura artis. Sumpah Kak. Lu tuh nggak ada. Nih kalau gue datang ke ruangan ya, orang tuh pasti nengok. Ada aura kasih soalnya di belakang gue. Iya. Maksudnya lu bisa dapetin attention orang. Gue sih nggak gitu, maksudnya orang lain ya. Kayak misalkan kita kalau lagi nongkrong, Chico Jericho misalnya. pasti kita nengok kok, nengok kan? Iya kan? Joe Taslim. Anjing. Anjir. Kalau Karama tuh, gitu. Satpam baru. Iya, set. Lihat tatoan dikit, pegang ini langsung tas. Emang lu. Kocak lu. Emang Itu satu. Lu nggak memancarkan Iya. jiwa artis Samsak. Gue harus apa lo? Nggak, buat teman-teman yang center bisa gitu. konfirmasi nggak, buat teman-teman yang pernah ketemu Karama, komen di bawah, lu ngerasain dia artis apa enggak? Atau nggak kita ngomongnya nggak artis deh, dia terkenal apa enggak? Kagak kan? Oplas dulu deh gue. Bukan, nggak ada hubungannya. Ini soal pembawaan Kak. Oh. Kenapa bro, came? Ama. Kayak gitu. Gue tau lagi. Iya. Iya, oke. Gitu. Kayak pembawaan Karama tuh terlalu, pokoknya bukan influencer deh. Orang tuh nggak tahu followers tuh ada kakaknya gitu. Gue harus jual mahal kali ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya udah, gue pengen jadi pelatih renang. Diam dulu. Habis itu, Karama tuh nggak tahu cara berbicara public speaking sebagai influencer. Betul. Ya kan? Betul. Kalau itu dia mengakui. Kalau enggak, ya udah ngomong aja kayak biasa. ya makanya gue bilang lu itu orang yang terkenal tapi paling nggak kerasa terkenal. Mencocoknya di air kata gue. Hah? Belut gue apa gimana nih? Bukan, itu kerja di air. Itu pelatih renang. Iya, pelatih renang sih. Coba kita sebut lagi. Kira-kira masalahnya Kak, Dustin aja tuh memancarkan dia terkenal. Kak Dustin Kak. Ini gue gak tahu, ini mungkin gue bias ya, karena gue kakak gue gitu. Iya, sama kayak lu mungkin liat gue tuh ya normal aja. Iya. Tapi gue tuh gak pernah nganggap kayak Karama tuh kayak anjingnya juga kakak gue tuh gini ya ternyata. Gak ada. Gue harus pegang buku kayaknya. Buat apa? Biar kayak Buat apa pegang buku? Hah? kayak anjing. Apa? Keren. Kan cowok keren. Ah, enggak. Itu Rangga doang megang buku anjing. Iya. Megang iPad. Itu keren sih. Keren ya. Sih. iPad Pro. Jatuhnya jadi Steve Jobs sih. Iya. Oh, gue harus beli New Balance mungkin loh. Steve Jobs beneran kan? Oh. Anjing. Iya kan. Tapi mungkin Takut. orang-orang lain itu melihat sebagai public figure tetap. Di mata gue aja yang kayak Karama tuh orang paling normal yang kayak sebenarnya nggak normal, ngerti nggak? Hah? Lu tuh kayak orang biasa aja, abang-abangan biasa. Iya. Tapi taunya followersnya banyak gitu. Lu Bagus dong. Gua nggak ada orang down to earth ngomong dia down to earth Kak. gue below the earth. Mati dong. Bego nih. Lebih dari down to earth ya. Iya benar, dikubur. Duh Karama. gue inti bumi kayaknya. Bener, lu core ya, core. Pengen banget mail time dah. Biar bisa jual lagi.
Lu mah goblok. Gazelle Cross. Astaga. Mulut lu jaga ya. Kenapa jadi Mel time ke dia? Kan gue pengen jadi public figure. Pertama kan tukar exposure kayak Alkalin. Oke. Pengen mail time kayak Gazelle Cross. Pengen ngehina timnas kayak Sastra Silalahi juga? Enggak. Enggak dong. Itu kan blunder. Semuanya blunder ya? Coba blunder selebgram paling parah siapa? Ini kita rating ya. Top 3 paling blunder. Gaga Muhammad. Iya. Itu top 1. Top 1 Top 1 sih. Iya. Menurut gue. Top 2-nya Top siapa, 2-nya yang siapa ya? terkenal banget terus tiba-tiba blunder ya? Ada dulu dia kayak kalau nggak salah dia BA Samsung tapi posting Twitter pakai iPhone itu, tulisan iPhone itu tuh. Oh. Gue lupa siapa ya. Tapi itu nggak Gua apa-apa. apa ya? Bukan lu, lu nggak terkenal banget. Teman-teman, kita nggak mau ngomong lebih lanjut lagi. Tulis dong di kolom komentar. Gue yang ngomong duluan, lu mah. Top 3. Satu-satu nggak sih? Top 3 selebgram yang blunder menurut kalian. Tapi yang kayak maksimal. Maksimal. Enggak, tapi kalau gak gue setuju juga kan. Iya Gue kan? mengiyakan gitu loh. Gue gak kayak parah, gak gitu. Soalnya kalau kayak siapa ya? Yang ngehina timnas itu B aja ya. Biasa aja. Maksudnya gak biasa aja sih. Iya, tapi maksudnya kayak Iya ya udah lewat Ya, gitu. Orang-orang parah. akan lupa. iya. Yang nggak lupa. Karin kayak gak pernah blunder gak sih? Pernah ya? Ini kan exposure. Kan ketahuan itu DM-DM-nya kan itu tukar exposure. Jadi tokonya itu posting DM-nya kalau dia tuh nggak mau bayar tapi tukarnya exposure doang. Terus? Ya terus brandnya tuh bilang ya gimana kita bisa yakin bakal laku kalau lu cuma tukar exposure. Misalnya nih. Brand emang. Iya brand. Enggak, itu bukan salah Karin. Gue kalau punya follower segede Karin, gue juga ngomong gitulah. Iya. Gila lu tahu gak sih harga story gue monyet? Iya ya. Gue beli company lu. Gua Mampu nggak tahu sih, juga, ya, kayaknya mampu juga. Kayaknya ya kita feeling. Gue lagi ngerasa, ini makanya followers gue naik. Gue kalau jadi kayak Karin. Iya. Ria ya lu. Sumpah. Songong. Orang lewat dikit nyolot gue beli. Orangnya gue beli. Jalanannya lu beli jadi stop di situ. Iya, tuh. stop di situ, lu nggak boleh maju lagi. Kenapa nih jalanan gue monyet? lanjut lagi. Iya. Tapi public figure tuh menurut gue susah banget sih. Kenapa susah lo? Banyak do's and don'ts yang tidak tertulis sebenarnya. Iya ya. Iya. Harus collab juga kali ya. Itu kalau mau terkenal boleh. Pantesan kita Iya, makanya orang kita mau collab sama yang lebih nggak terkenal aja di cancel. di cancel dianya. Iya, maksudnya di cancel nggak jadi collab gitu teman-teman. Siapa? Nggak usah disebut lah. Hari ini harusnya kita nggak syuting di sini, harusnya kita collab. Jadi H-1, sorry belum siap. Apa? Belum siap apa? Emang mau ngapain sih? Tahu udah maksudnya kayak... Kecuali gue suruh lu nyembur api di sini, boleh dia bilang nggak siap. Padahal sesuaian aja ya. Tahu orang ngobrol nggak? Menurut gue dia takut dicengin sih. Dicengin kenapa sih? Orang mau nanya malah. Nggak nih, lu bayangin ya. Aduh nggak jadi. Kespilan. Nggak jadi. Udah. Next Ya udah deh, maksudnya kayak ya. Ya udahlah, udah stop. Ya udah. Next question. Tapi nih lo, misalnya lagi, lo lebih pilih kerja di Jakarta atau di luar kota? Jakarta udah pasti. Pusatnya ya? Kerja mah di Jakarta. Kalau tinggal atau hidup? Di luar udah pasti. Fuck luar. Jakarta baru. Iya ya, macet. Iya gila banget woy. Polusi dan Kenapa sih? Polisi. Hah? Ya dulu bang salah sih. Tapi maksud gua iya, dua-duanya masalah yang harus dibenahi di Jakarta. Umpan lambung disundul mulu. Iya nih, gol terus. Kenapa? Lu udah tahu Jakarta tuh spek itu. Kenapa sih nggak kita pindahin aja ibu kotanya? Di mana kira-kira lo? Ya nggak tahu, kayak tempat yang mungkin agak jauh dan lebih asri gitu. Di tengah-tengah Sabang sama Merauke, tengah-tengahnya kali ya. Ya nggak tahu apapun itu lah, maksudku pindahin aja nyet. Kita kan nggak, maksudnya itu hal yang diperbolehkan loh di sebuah negara untuk memindahkan capital city. Betul. Nanti kayaknya di 4.700. Oh, tuh kalau goceng kembali 300 lumayan tuh. Tapi maksud gue, kali. kenapa nggak dipindahin aja? Belum siap kali ya. Oh iya, belum ada planning kali ya.
Belum ada planning, belum jalan. Udah tahu Jakarta penuh dan segala macem. Dari orang-orang yang bisnis, orang-orang yang mau cari urbanisasi, iya gitu-gitu cari lah. kerja. Satu-satu lah, maksudnya kota bisnis ada di mana, pemerintahan ada di mana. Bukan ada di mana tapi kayak ada beberapa gak sih? Iya, major cities gitu maksud gue yang kayak CBD gitu. Jangan cuman acuannya tuh jangan cuman nyoba di Jakarta gitu. Iya. Sama kayak orang bule sebenarnya kayak make it in New York gitu. Emang kenapa kalau lu kayak di LA? Ada juga. Kenapa lu kalau kayak di Iowa? Iowa. Bisa juga. Iya. Orang-orang Jakarta ini yang lagi hustling. Kalah bang sama orang-orang yang punya sawit. Iyalah. Iya gak sih? Emang sawit ada di Jakarta? Nggak ada. Ada. Yang ada di Jakarta mah sewot. Sama say what? Iya. Lu gila lo. Lu aneh sih kak. Iya kayak gitu maksud gue. Iya benar. Kayaknya kalau tinggal gue for luar. some reason akan keluar. Let's say di mana? Yang kayak Gue sih personally karena mungkin gue orang Jawa ya. Kayak gue bakal tetap di Jawa. Cuman kotanya nggak di Jakarta. Mungkin kayak Jogja, Semarang. Semarang panas banget sih, gue nggak bisa sih tinggal di Semarang, gila banget. Tapi maksudnya yang bisa mobile ke Jakarta lagi gitu. Bandung gue nggak mau tapi Bandung tuh udah OTW Jakarta. Oh, kecipratan juga macetnya ya. Udah kayak gitu. Jadi kayak enggak deh. Bogor masih make sense, sumpah. Tapi macet juga kan ya tolnya. Macet ya? Kalau kerja tuh macet juga loh. Kan orang-orang kayak Bogor, Bandung, Iya, oke. Tangerang. Gue kayaknya yang lebih jauh deh. Jadi Jakarta itu gue bakal misalnya kalau gue udah kerja di Jakarta jadi sebuah bisnis trip. Oh, yang 3 hari, 4 hari. Iya, jadi kalau gue naik pesawat pun ya udah gitu loh. Tapi kayak kalau gue personally gue masih maunya di Jawa sih. Guanya. Tapi kalau ntar gue kayak mau punya anak dan segala macam, gue pengen tinggal di Bali. Terus gue tinggal di Bali yang di sono tuh kayak misalkan di ujung-ujung Sanur, di Ubud gitu. Yang sepi, yang chill. Yang ke tas tuh surfing bro. Gitu loh. Iya. Terus berantem sama bule-bule yang nggak jelas. Iya. Berantem sama bule nggak jelas. Dar, my country. Gitu kan. Gitu. Iya. Gue tuh suka banget si kontennya Bu itu loh. Bu Niluh. Ya? Suka banget gue sama konten dia. Iya. Terus kayaknya orangnya emang baik banget aja sih. Strict aja emang. Bener, dia kayak Bu Puji. Oh, Bu Puji. Iya. Thank you ya infonya ya. Iya, oke. Itu kemarin gue soal lagi abis latihan kontennya Bu Niluh di Ini Instagram. yang petantang-petantang itu kan? Iya. Yang NMAX, foto-foto. NMAX, iya. Terus ada orang yang bule histeris di rumah sakit. Ancurin semuanya ya. Ih, gila banget, gue gak ngerti sih. Mabuk tuh ternyata positif. Apa? Make. Oh, Narkoboy. pantes. Tapi kenapa gak dideportasi ya? Gak ngerti gue. Tapi makanya ini balik lagi ya. Iya kayak gitu kayaknya. Iya. Yang gak banyak bule sih gue kayaknya mau yang tinggalnya. Yang gak banyak di laut. Oh bener, banyak ikan sih tapi gak banyak bule. Sampai ada yang bule surfing satu, gue pindah langsung. Gue pengen di ini, Labuan Bajo kayaknya nice. Kalau internetnya bagus, kayaknya Labuan Bajo nice sih loh. Kalau internetnya bagus, Labuan Bajo jadi sebuah Jakarta. Iya juga Iya dengan view bagus. Kayak The New Bali aja ya. Tapi Labuan Bajo tadi gue tuh mikir kayak gue mau tinggal di timur gitu ya. Jayapura or some shit. Jauh banget ke Jakarta. Tapi makanya jauh bangetnya itu loh. Iya. Si mobil dan by the way ya teman-teman ya, buat yang nggak tahu, tiket ke Jayapura itu lebih mahal daripada kita ke Singapura. Iya ya. Iya, mahal banget. Jadi gue pernah ke sama Karma tuh ke satu kota namanya Wamena. Kita tuh dari Jayapura harus naik pesawat lagi kita buat ke Wamena. Bang, landingnya mepet. Iya, Pesawatnya pesawat baling di gunung. Landingnya di gunung. Terus itu lama lagi kayak misalnya pesawatnya tuh sehari cuma 2, Iya, satu. cuma 1, cuma 2. Wah itu tegang banget sih. Mana gue sih berani banget kan gue naik pesawat. Jadi gue gue kayak ya udahlah. Kalau mati di tanah gue juga ini. Keren. Keren nyong. Thank you Pace. Danke Tapi Pace. di sana ternyata mahal-mahal juga ya lo ya. Iya anjir, tapi cewek cakep banget sih. Iya. Cewek cakep banget. Enggak nih, balik lagi. Personal preference. Mungkin karena gue sama Karama punya darah-darah orang timur. Kita lihat orang-orang timur tuh Cakep sih. kakak. Sudah ada ini kah?
Supigi bayang kah? Sudah pace jaga di rumah kah? Belum. Makan papeda Iya, kok pun nama siapa kah? Kenapa disuruh makan papeda tiba-tiba? Ya makan bareng papeda. Kan gini-gini. Ah lu mah. Kakak. Kakak. Supu nama Noya kah? Belum. Mau ditambah toh? Cakep banget sumpah. Gue makan apa sih? Emang gue makan apa sih? Jelalatan mulu matanya anjing. Jalan-jalan. Sa di Jayapura. Ada mall kakak. Lo. Tapi buset. Cewek-cewek sekarang di timur cakep banget sumpah. Sama putih-putih juga ya sekarang. Wah, rasis lu. Bukannya rasis banget lu. Ada beberapa yang putih-putih tapi darah timur. Wah, lu parah sih. Yeah. Emang kenapa main kulitnya nggak putih? Ya nggak apa-apa, cakep juga. Wah, lu parah sih. Mas kulit eksotis. Tapi gue malah lebih suka yang itu sih, yang kulit-kulit. Sama deg-degan gue kalau ngomongin ginian. Di ini lo di apa sih? Braid. Kalau gue punya ini ya, apa namanya? Gen buat rambut gue keriting afro, gue udah pasti afro sih. Iya lagi. Sumpah. Nice mana banget ya. pace-pacenya gaul-gaul, sumpah. Gue lihat mereka nih, anjing Jakarta sih, no shit tai gila. Iya. Pace-pace sana tuh yang kayak dengerin hip hop Papua. Beuh. Lagu-lagunya mantap-mantap sih. Jujur kalau lagu gue nomor 1 sih itu. Iya. Sama kan kita aman ya. Gue takut banget kalau ketemu pacar lewat gitu. Bertiga, berempat. Gue langsung ini depan-depanan. Kan kita ada koneksi tuh sebenarnya. Iya, tapi kan gue takut. Sangat-sangat, sumpah. Masih gara-gara nangis langsung nyanyi. Iya, gue juga kalau gitu lagi jalan gitu ada pace 3 putar ke kiri. Kalau malah putar balik. Enggak, gue gak pernah takut kalau pace-pace gitu. Sebenarnya baik banget, sumpah. Lo kalau di Jayapura ya, setiap malam mabok bos. Iya mabok. Setiap malam bos. Si Malo nanya mulu ke ini kita supir kita beli minum di mana. Bang, udah jadi ada satu tempat, gue lupa tuh di mana ya, di Wamena apa Jayapura gitu ya. Ada satu tempat di mana kita itu nggak boleh lewatin jalannya di atas jam 9 malam. Karena isinya orang mabok semua. Biasanya lewat situ diajak berantem. Jadi kita nggak dibolehin lewat situ. Iya. Apalagi naik motor. Dibegal ya? Iya, takut dibegal. Bener, karena mabok aja. Tapi iya. Pagi-pagi mau baik dia, anak Tuhan. Doyan minum aja emang orang timur, ya udah. Kita pernah mampir ke Indomaret. Terus pada foto-foto sama ayah kan. Iya. Buset, yang kerumunin, buset. Gue kayak ngerasa di rumah sakit, bawa alkohol banget. Gue kayak buset. Antibiotik. Asli. Gue kayak Tapi gue kayak seneng sih kalau tinggal di sana. Iya ya. Seneng sih. Apalagi ya kota yang gue kayak kira seneng. Buat tinggal. Ini rumah ayah ibu. Oh, Purwokerto sih. Purwokerto. Very nice. Itu nice. Tapi gue nggak tahu ya kenapa. Gue tuh nggak tahu gimana. Tapi gue tuh punya soft spot banget buat Jogja lagi. Oh. Nggak tahu nih kenapa, dan gue nggak punya history apapun. Gue nggak punya kayak keturunan atau om tante atau segala macam, nggak ada. Cuman Gak pernah tinggal lama juga. Jogja tuh kerasa rumah buat gue. Jadi gue tiap kali ke Jogja tuh kayak menyenangkan hari ini. Ya emang mungkin hati lu di situ loh. Kayaknya sih. Kayak sorry. Ada Tarzan. Casper ini. Oh itu Casper. Iya. Kalau lu, misalkan lu punya soft spot hati di mana yang kayak takluk sih gue kalau di sini. BSD. Babi. Big city, big opportunity sih emang. Big city. Soalnya dari dulu mungkin gue di BSD loh. Jadi kayak ini nih nyaman banget, gue udah tahu kalau mau apa gue tahu di mana. Gila, gue ketika keluar dari BSD, I feel alive. Iya ya. Sama Purwokerto kalau gue. Rumah ayah ibu. Purwokerto gue biasa aja sih. Nggak sesuka itu maksudnya. Gue belum ke Jogja lagi soalnya mungkin. Atau enggak ke kota-kota lain belum pernah lagi gitu. Lu harus jalan-jalan sih, Kak. Bali gitu. Lu harus jalan-jalan sih. Lu kurang jalan-jalan sih. Pilihannya berarti tadi kalau buat kerja iya di Jakarta, kalau nggak kerja kalau buat tinggal nggak di Jakarta. Tapi kayaknya Bandung juga kalau gue sih masih nggak apa-apa deh. Karena maksudnya dekat juga, udah ada Wush juga. Kecuali misalnya Wushnya bisa sampai Surabaya. Yeah. Nah gue di Surabaya mungkin coba opportunity. Jujur tapi Surabaya tuh kayak bener kayak Jakarta, bedanya banyak orang kaya aja. Masa sih? Jujur Kak, buset, gue di Surabaya.
kayak lagi di peak 2. OKB semua ya? Sumpah. Blended semua high class. Gue jarang banget di Surabaya lihat mobil kayak Avanza gitu, kecuali dia mungkin ojol gitu ya. Iya. Kagak, semua orang pakai Fortuner, semua orang pakai totot. Apa sih Toyota yang bagus lo? Fortuner. Bukan, selain itu. Pajero, Mitsubishi Innova hybrid, iya gitu-gitu. Damn. Terus yang turun-turun mobil sportnya banyak banget kak. Mobil sportnya banyak banget. Iya ya. Yang turun-turun udah Cina medok gitu. Kerja. Cibai apa? Cina Surabaya. Jujur panggilannya nggak itu, cuman gue. This or that. Ngomongin soal tinggal di kota lain daripada di kota ibu kota ya. Ada bapak kota nggak sih? Nggak ada ya. Nah, lu kenapa pilih hidup di? Nggak milih, gue dilahirin aja di sini. Iya, maksudnya kenapa milih di kota lain tinggalnya? Apakah karena karena kota ini macet di sini, biaya hidup, atau terlalu crowded mungkin? fast pace aja. Fast pace ya. Lu pengennya slow. Iya dong, slow living man, like chill man. Tapi kan di sini udah banyak banget transportasi umum yang membantu lu kemana-mana. Banyak banget mall-mall untuk chill, coffee shop, ya banyak komunitas, GBK. Lu mau jogging cuci mata di sono, CFD juga ada, ya tempat-tempat dugem. Kenapa lu lebih milih tinggal di luar gitu? Itu balik lagi cuman fast pace aja. Cuma itu doang. Gue nggak bisa ngerasain hidup gitu loh. Gue hidup tuh buat apa ya? Bersaing, kompetisi. Iya, dan buat hidupnya tuh buat hari esok gitu loh. Bukan nggak living in the present, ngerti nggak? Damn. Damn. Iya. Nih gue kelar sini, gue harus mikir besok gue ngapain. Lah hari ini belum kelar bang. Gitu loh. Capek aja. Gue tuh pengen kayak nyantai. Bangun jam 9 pagi, keluar ngopi, main sama Cuy, main sama Casper, main burung gue sendiri. Maksudnya burung sendiri? Iya, gue punya burung nanti kayak gitu. Terus jam 1 gue berangkat ke coffee shop gue ngecek doang. Iya. Oke, nice, ngopi bentar, cari makan. Kerja email. Enggak, gue enggak kayak gitu. Itu masih aja hayalan lu ya. Pengen banget dia balas-balas email tuh. Nggak tahu email Apple mungkin kayak thank you Apple. Kayak gitu tuh gue itu hidup yang gue mau sih. Iya. Balik main game, Push rank. besok gitu lagi Tapi rasanya tuh pelan-pelan gitu ya. Iya, sehari tuh lama. Iya. Di Jakarta sehari cepet banget, buset. Iya. Cuma 24 jam anjing. Emang kalau di luar kota 26? Lu nggak tahu. Bego. Apa? Ayo jelasin di luar 26. Coba lu Jogja kayak 48 jam. Oh, satu hari itu 2 hari. Iya kan? Hah? Satu hari 2 hari. Jogja tuh lama banget gak? Enak dong. Makanya itu loh kayak nih hari kagak kelar-kelar dah. Padahal udah ini, udah itu, udah apa, udah makan sih, udah jalan ke sana. Masih jam 3 sore. Ngehe. Mungkin karena ini pertama mungkin nggak macet. Kalau macet kan kayak ayo dong gua harus ke sini nih, harus ke situ tuh. Rasanya jadi menggebu-gebu gitu, pengen cepet-cepet. Tapi kalau di sana kayak jalanan sepi, bisa ke sini dulu, bisa ke sana Jujur dulu. ya. Kayak di Jogja tuh udah ngelakuin banyak aktivitas. Iya ya. Kagak kelar-kelar. Itu tuh gue waktu itu sempat ke Jogja. Udah ini, udah kesana, udah di Malioboro, udah apa, udah ini. Jam 5 sore. Damn. Gue kayak Nice ya. what the fuck? Iya sih. Gitu. Iya sih. Nah gue pengen kayak gitu masalahnya. Iya. Gue pengen di mana gue ngerasa menit gue tuh lama ya di hidup gitu. Ini kita ke podcast udah lama banget tuh, 52 menit. Kan kepotong tadi. Iya, ya lama dah pokoknya. Iya. Gue nggak mau hidup dengan harus melihat waktu. Ngerti gak sih? Tapi maksudnya ya, kalau misalnya nih, buat kalian yang nonton, kalau kalian tinggal di luar kota Jakarta, kalian lebih prefer ke Jakarta atau tetap di kota kalian? Kan itu menjadi pertanyaan juga. Benar. Karena kan kita tinggal di Jakarta, jadinya terbiasa. Pengennya keluar. Tapi kalau diputar balik, gitu. Kalian handstand. Kalau ada pilihan luar negeri gue. Iya ya. Dah, itu no debat. Kenapa emang Indonesia loh? Gimana ya? Hidup di negara korup tuh menurut gue
Korut, iya, hidup di Korut, Korea Utara. Itu menurut gua capek. Capek, makanya tetap di Indonesia. Iya. Capek juga. Iya, soal korup. KORUP. Buset, korupsi. Itu negara korupsi. Iya. Sini korup, sana korup. Anjing, suap sana, suap sini. Nggak bisa makan sendiri. Iya, ngapain tangan lo? Agus. Marlo Ernesto di Bintaro tinggalnya. Cari gue sini Gus, apa mau nonjok? Nendang dong. Bisa aja dia gini. Di pikiran dia. Tapi gue tetap gini ya. Sorry. Rezeki bisa dicari. Masih hafal aja dah lu. Itulah. Dia nggak bisa. Dia bikin velocity cuma gini. Gini. Tung tung tak tuk tuk tak tuk tuk bung tung. Lu sih kuning. Gak apa-apa. Lu kuning. Gak apa buat sex offender kayak gitu mah gak apa-apa. Lu anjing kuning. Lu. Cari gue anjing. Ya kan dia nggak. Apa? Dia nggak bisa ngocok bro. Pakai kaki. Nggak, apapun caranya tapi nggak usah sex offender dong. Tai lo. Gesek tembok. Fuck lo. Gesek tembok siapa lo? Nggak mau. Goblok gua dulu lo. Gus. Kenapa yang namanya Agus bermasalah semua? Oh itu juga ada kan? Kayaknya ada tiga Agus deh. Apa? Manggilnya pakai nama ketiga lagi. Agus nggak bisa makan di sini bu, gitu ya? Sumpah. Yang satunya lagi. Oh. Itu kan manggilnya pakai Agus kan, nama dirinya. Itu pakai orang ketiga, VOV orang ketiga, sumpah. Udah red flag, after red flag. Iya. Kan ada yang buntung, ada yang nggak bisa lihat. Satu lagi ada tiga. Ada satu lagi. Setahu gue ada 3 Agus deh. Agustus. Oh benar bulan. Iya. Benar ada 3. Ada 3. Benar. Itulah seru banget. Kita bikin The Battle of Agus nggak sih? Satu nggak bisa mukul, satu bisa mukul tapi nggak tahu di mana. Kuning keluar kamu anjing. Thank you semua yang nonton. Kartu merah. Thank you semua yang nonton. Episode terakhir. Lu anjing sih lo, jujur lu anjing. Battle of Agus. Tapi di bulan Agustus ya? Iya. Bulan Agustus. Ntar gue bikinnya kalau gue ada. Ini kan Beyond Combat gue adain Beyond Combat. Beyond Combat mutan. Titan Muslim. Kan tapi mereka nggak mutan. Yuk. Kartu merahin gue lo. Kartu merahin Ya. Thank you semua. Duh. Lucu badan negara ini. Oke, kalau ini kan ngomongin disordered. Iya. Pilih mana? Agus yang nggak bisa lihat apa Agus yang nggak punya tangan? Nggak punya tangan. Kenapa? Bisa nendang. Kan bisa lihat nih. Nggak bisa. Dia lupa. Nendang. Nih. Kecuali Agus yang nggak bisa lihat punya spider sense. Woi. Ini Daredevil kak, lu kebanyakan nonton. Iya. Kalau ditanya ya, tiap Agus pengen punya kekuatan super apa? Mungkin aja, ya. Apa lo? Ya nggak tahu, lo yang ngomong. Mimpinya. Nggak, lo yang ngomong, lo kelarin aja. Ya mungkin yang Agus nggak punya tangan pengen terbang. Agus yang nggak bisa lihat pengen invisible. Kan bisa. Bisa. Iya bisa. Bisa ya. Bisa gila gue. Yang serius dong. Ya pengen bisa lihat lah. Oh iya benar. Lu gimana sih lu? Kemana ya mereka? Penjara kak. Enggak, yang satu lagi. Kan masih ada sengketa sama si ceweknya siapa sih? Iya itu dah. Yang kasih jatah duit gitu. Apa? Tapi yang satu di penjara kan? Iya. Iya nggak? Iya kan? Yang bunuh di penjara kan? Novi, iya. Kan si yang nggak bisa lihat, Novi kasih charity.
duitnya untuk Agus, tapi dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Sama keluarganya dipakai. sama keluarganya. Si Novi, ya udah gue tarik lagi nih duitnya. Ternyata katanya Novi juga ada masalah. Oh iya. Setahu gua. Kalian mau tahu lebih lanjutnya? Langsung aja klik di bawah sini ada Denny Sumargo. Nonton dah. Iya. Kita sih nggak gitu-ikutan. Sama lambe tua lah. Ya udahlah ya. Ayo disordet lagi. Bisa lihat ya. Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo? Denny Sumargo. Kenapa bro? Soalnya dia ini normal hidupnya, istrinya baik, anaknya lucu, sama nggak punya pangkat tentara apapun. Nice. Karena dia apa? Bukan tentara. Bukan tentara. Enak ya dapet title tiba-tiba ya. Main PB nih, main PB. MPB major. Title lu apa title lu? Major, major. Fire speed sama ini. Fair speed sama Operation. gue spam bomb. Spam bomb. Vandal Hall. Vandal Hall title. Sama WR 4. WL4. Weapon reaction. Udah. Kita work clan aja, work clan. Work clan bang. Indonesia aku. Kalau ada yang bisa diubah loh dari Indonesia tercinta ini. Gua nggak dilahirkan di sini. Kalau ada yang bisa gua ubah. Di mana? Anaknya Di Surabaya. itu Indonesia. Masih Itu Indonesia. Masih Indonesia. Iya yo. Iya. Enggak sih, masih lebih beruntung gua dilahirkan di Indonesia. Kenapa? Iya kan masih banyak. Bisa bahasa Indonesia. Iya jadinya pintar. Kalau Coba. di luar negeri nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau gue lahir di misalkan di Sweden, nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Rugi. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya. Nggak jadi selebgram Indonesia. Nggak jadi. Selebgram Sweden. Sweden. Jadi kayak Greta Thunberg. Iya, makan ikan mulu. Emang Greta makan ikan? Iya nggak tahu. Iya. Tai lu yuk. Anjing lu yo. Kenapa ngehina itu yo? Enak banget ya. Iya enak ya. Ada sense apa ya? Kayak Rumah gitu. kayak fulfilling gitu. Iya kayak. Kan gue ngatain Beverly nggak seenak itu. Iya, kalau Tio- Oja nggak seenak itu. Kalau Tio tuh kayak Bangsat memang iya, emang bocah anjing. tolol. Orang biasa orang Depok. Ya, enak tuh. Enak, kan? iya, enak. Puas Enak kan? gitu ya. Misalkan nih teman gue tinggal di Depok, gue bilang orang Depok. Biasa Iya, aja, udah biasa iya. aja. Emang kenapa kalau tinggal di Depok? Iya. Kalau Tio tuh kayak orang Depok tuh kayak merendahkan gitu loh. Kayak pas ya. Iya, tapi kalau buat orang lain lu tinggal di Depok, oh ya udah Depok. Kayak anjing lu nggak kayak kenapa ya gue ngehina gitu. Iya, bingung, abis itu bingung. Coba yuk, kira-kira kenapa enak ngehina lu? Iya. Oh, orang baik. Hah? Anjing lu. Itu tolol banget, alasannya tolol. Goblok. Enak. Enak. Guys, jadi kalau kalian lagi kesel, gue kasih nomor Tio nanti, lu kotak-katainnya gak apa-apa. Iya. Tapi ada fee-nya. Iya. Iya. Goceng. Per kata. Goceng berkat. Oh. Asia Hidayah aja nggak kayak gitu. Kasian dong temen gue dikatain gak dapet duit. Duitnya kan ke kita dulu, kita kurasi. Oh, dia dapet persenan doang. Kita kurasi duitnya. Ya lumayan kalau misalkan ada yang... Lah, kita mulai korupsi sejak dini. Oh bener, supaya gede jadi seseorang lah. Kan kita mencontoh. Yuk, udah yuk. Ya, takut gue. Udah yuk. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Lo ada nggak disordet yuk? Disordet coba. Coba dong, kasih kita dong. Anak cowok apa anak cewek? Gue pengen punya 2 anak. Satu cewek kakaknya, satu lagi cowok adeknya. Gue bebas apa yang dikasih Tuhan. Gue pengennya cewek sih. Kayaknya cewek lucu ya? Nggak tahu gue kayaknya. Gue tuh udah punya panggilan buat anak gue nanti waktu cewek. Siapa tuh? Namanya Meme. Panggilannya Meme. Namanya Meme. Meme kecil gitu. Meme. Oke. Porno anjing, nama anak gue jadi ketawain. Gue cuma senyum doang. Salah gue kayak iya. Mei. Iya. Meme gitu. Ya udah. Creepy anjing. Lu nggak akan, anak gue nggak akan ketemu lu sih. Gue nggak mau tiap kali lu manggil nama dia terus lu kayak. Gue sepak. Iya kayak anak cewek sih. Nama gue Bravo. Alpha mana? Kok kayak anjing? Kayak nama anjing, sumpah. Kayak nama anjing dah. Iya ya. Delta tuh yang nggak di-expect tuh biasanya. Iya juga ya. Charlie masih masuk akal. Oh ya udah cari nama gitu loh. Iya ya. Nama Delta anjing, Spa lu. Iya juga ya. Iya kan.
Militer banget gue. Padahal nggak dapat gelar. Ya udah yuk. Mau main game. Gue ada pertanyaan sih, tapi cukup kontroversial. Gue coba keluarin dulu, kalau agak gimana cut ya. Iya. Ayo mulai. Sabar dulu, lagi mikir ininya, premisnya. Oke. Mendingan anak lu nggak berprestasi, tapi straight, apa berprestasi banget tapi LGBT community? Yang pertama. Gue yang kedua lagi. Nggak apa-apa. Kan beda pendapat. Kenapa coba? Ya gue kasih tahu ke dia kalau emang prestasi itu nggak penting-penting amat. Tapi nanti aku nggak jadi apa-apa gitu loh. Beneran ini yang kayak trash in life. Ya nanti gue tos. Cuma mama yang kerja kan. Makanya yuk push lagi yuk nak. Omongan adalah Omongan. doa. Enggak, kalau gue karena kayak mendingan dia berprestasi sih, apapun masalah Hidupnya. bukan spektrum dia. Mau dia dipanggil Daydem, Hihi. Brody, bebas. Brody. Brody. Goldland dong. Iya benar. Maksudnya Mobile Legends. prestasi itu tuh nomor 1 bro. Lu akan menemukan cinta juga. Yang penting bekerja lo. Nah ini anak lu tuh gak kerja, tapi straight kok. Prestasi beda dengan punya pekerjaan. Misalnya lu taekwondo, gelarnya banyak nih, misalnya. Tapi nyari kerja susah gitu. Kan berprestasi juga. Sebutkan pekerjaan yang prestasinya gak harus tinggi. Susah di Indonesia. Kasarnya gini. Apa tuh? Jadi lu gak apa-apa anak lu tukang parkir. Tukang parkir 5 juta sehari. Iya benar, makanya gue juga gak apa-apa. Gue tadi mau ngomong gitu. Kalau dibilang, yuk janganlah. Gue sih gak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Berapa hari ini? Maksudnya Cuma 3,8. Ih. anjing. Hari loh. Per hari. Hari ini. Ditanyanya hari ini, bukan bulan ini. Iya. Lumayan. Bang, semua bang. Ada Kaya ada orang di TikTok minta-minta. Sedih. Naik motor pulang. Orangnya tuh ngerekam dia naik sepeda di Zoom sepedanya. Lucu banget. Kasian. Tapi keren sih ya. Tukang parkir tuh ternyata sebuah pekerjaan tetap ya ternyata ya. Jujur itu hama sih. Iya tapi gila gue baru tahu kaya. Dan tapi gue sih pengen anak gue jadi tukang parkir ya. Maksudnya kalau gedenya jadi tukang parkir, Iya. gue sih bangga. Ya udah ya. Lah dia punya teknik ninjutsu, siapa yang gak mau? Ih tiba-tiba hilang. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Ada nih lampu mobil warna kuning, dia muncul tas. Datang. Yuk. Tadi di mana? Tadi Iya. Gak ada orang. Gak ada orang. Selama ini tahu nggak di mana? Di mana? Samping mobil. Oh dia ngumpet. Eits, langsung Oh, muncul. iya benar. Gitu. Ih Beverly sih kemarin gak tahu diri. Apa? Gue kan ke puncak, makan ayam padang gitu, mampir. Iya. Ada recehan kembalian 2.000, dikasih ke tukang parkir. Mobil 2.000. Ya kenapa emang? Ih sama-sama kontol nih dua nih. Emang kenapa harusnya berapa? Ini tuh prinsip Goceng. tidak tertulis. Mobil itu goceng, motor itu 2.000 selalu. Kagak. Gila, pantas mobil lu baik baret anjing. Baretan gope yang lu kasih digini. Kagak gitu. juga. Maksudnya gini ya, namanya itu tukang parkir liar. Artinya berapapun yang lo kasih harusnya dia terima. Kayak misalnya nih nomor kami tidak terima tukang parkir. Gitu. Ya dia pulang lagi. Dia pulang dia. Oh tidak terima. Padahal baru mau kasih CV. Bener-bener. Tapi Enggak gue nih, McD sini. McD. Perkara lampu neon begini-begini. Iya. Gue drive thru, gue nggak parkir, gue drive thru. Lu bayar? Kagak dong. Bego. Dimintain duit, Hah? Bohong. dimintai. Yuk. Ya gue nggak mau, gue bilang orang gue nggak parkir. Iya ya. Tapi kan itu rezeki orang udah ngatur lah. Gue kemarin tuh apes nih loh. Jadi kan gue mau nyari iPad tuh ke SMS. Gila banget nih orang kaya banget. Waktu itu. Terus kan rame hari Sabtu. Gue parkir Vale 50.000. Ya udah gue parkir Vale. Terus gue lagi kayak nyari iPad harusnya menyenangkan dong. Gue Iya. harus berbagi nih Bener. sama orang Vale. Gue kira warnanya biru. Warnanya hijau. Apa nih? Duit. Oh duit. 20 dong. Iya. Gue keluar 50 udah di depan muka dia. Ya udah deh nih.
Gue kasih lo. Nggak enak gue. Jadi gue kayak, gue dalam hati kayak, sialan. Lu stop nggak enakan. Iya ya. Lu stop nggak enakan. Gue bilang, Mas ini mas, kasihlah. Biar siapa tahu ketemu rezeki gue, iPad-nya ada di SMS. Sini mas, udah balik. Nih. Buat lo. Gue langsung kayak, tadi gue lihat ijo sumpah dah. Nih lu tuh harus Sulap apa gimana ya? Gue tuh selalu punya banyak mengelak Gimana lo? untuk cara-cara yang nggak enak gitu. Gimana lo? Sini mas, ngeluarin gocap. Punya pecahan nggak? Oh iya ya, nggak kepikiran. Kalau gue misalkan Vale Senop itu selalu gini. Kebijakan bapak aja. Lo kasih berapa? Goceng. Hah? Enggak dong. Biasa kalau gue nggak punya duit. Emang make sense tuh 20 biasa kalau Vale. Oh iya, gue 20. Gue punya gocap. Kembali 30. Oh langsung tuh. Iya, punya mereka kembali 30. Nggak usah tak orang kebijakan gue mau kasih 20. Iya ya. Mutemu muka tembok, nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang peduli juga. Nggak ketemu lagi ya. Mau dikasih 20 atau 50, lu nggak akan diomongin. Misalkan, lu takutnya 20. Idih, Mobil 20. gini 20. Lu dikasih 50, lu nggak akan juga kayak 50 mobil kayak gini. Nggak ada juga. Iya ya. Palingan nih, yang terjadi adalah Apa tuh? 20 dia diem, ya emang sewajarnya 20. 50, tolol banget orang ngasih 50. Ah iya ya. Nah, lu tololin kan sebenarnya. Iya. Iya mau. Mana habis itu iPad-nya kagak ada. Ah ngentot bilang balik lagi duitnya. Pengen gue selengkat tuh orangnya tuh. Emang. Gue lari dari belakang, gue selengkat tuh tadi. Iya, kayak Paul Pogba lu anjing. Tai lu yuk. Ya semoga lu nemuin iPad lu ya kak ya. Iya. Akhirnya gue beli di Tokped. Oke. Iya. Boleh bagi minum lo? Enggak kak. Enggak ya? Enggak. Iya. Ada lagi di soal that? Emang hidup di Indonesia tuh Ya mantap ya? mbak Bev. Enggak ada lah ya. Yuk, udah. Ayolah punya opini lah anjing. Udah sejam juga. Ya udah bye. Sampai ketemu episode selanjutnya. Jangan lupa juga kita ada ini ya, monetization. Apa? Subscription. Membership, jangan lupa ada membership juga. Kontennya sesuatu. Tapi kalau kalian ada ide, boleh langsung juga kirim komen kalian, ide kalian di komen. Ya. Jangan lupa tiap bulannya harus membership, kalau enggak kita nggak mau lanjut. Iya terserah, fuck you all. Iya. Tai lu yuk. Harus 100. Kalian nggak ada yang mau jadi kayak Tio kan? Ya jangan. Iya. Dia nggak membership masa tai. Iya. Harus 100 orang membership, baru kita lanjut lagi Sobat Tentang. Per bulannya. Per bulan. 100 dikit banget. 100 kali 300. 300 orang. Sekarang berapa? Ini bulan ini per bulan ini ada berapa orang? 300. Tuh 300. Harus 350. Ya harus 300 terus. 350. Naik bukan turun boy. Naik gila lu. Soalnya. Emas aja naik. Iya. Thank you ya. Kurs juga, kurs dolar. Iya. Kalau membership, ya kalian belum ya. Soal minggu, ini udah uploadnya berarti kayak beberapa minggu setelahnya ya. Beberapa minggu kemarin kita abis live membership. Nggak nonton ya? Nggak ya makanya. Padahal gue ngasih liat player gue. Nggak nonton ya? Iya. Live, kita tindik pentil kanan Karama. Nah, kemarin iya kan? Masih Itu kiri. Oh, Ya, itu. masih nyut. Jadi pegang, ntar darah lagi. Iya. Kalian nyesel nggak ikut. Tato baru Karama lucu banget belum? Makanya membership. Makanya. Udah ya. Tio gue bakar set on fire sambil muter-muter di tong setan, nggak ada yang nonton. Telat. Udah mulai ekstrem nih. Telat. Ojo terjun payung nggak ada yang lihat. Telat. Pirlo gue botakin. Iya, nggak ada yang tahu. Ya. Telat. Beverly beli rumah di Beverly Hills nggak ada yang nonton. Telat semua. Kita unboxing pesawat NASA. Nggak lihat. Ya, ada di membership padahal. Ada. Iya. Kita nanya Katy Perry. Ke bulan tuh asli apa bohong? Dia bilang bohong, nggak ada yang tahu. Jelek. Marlo tahan fungsi jantungnya Miguel. Belum ada yang tahu. Jadi cyborg sekarang Miguel. Belum tahu ya telat. Dia mulai aneh. Kebanyakan nonton fiksi tau gak? Miguel bisa ini X-ray sekarang. Sumpah tuh gue kebanyakan nonton film. Dexter, gue nonton Dexter. Ya sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa membership. Ya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.